Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, yang terhormat Kepala SMK Negeri 51 Jakarta, Ibu Desli Wahyuning MPD. Yang terhormat Kasubag atau Tata Usaha Bapak Haji Kasmina MSc. Yang terhormat Wakil Kesiswaan Bapak Hari Gunawan STSSN. Yang terhormat Pembina OSIS MPK SMK Negeri 51 Jakarta, sementara Bapak Chandra Andriawan SPD. Beserta teman-teman OSIS MPK yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur karena kepada hari ini kita dapat Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita dapat hadir pada rapat yang diadakan pada hari ini. Siap, lalu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Al-Farisha Lutfi. Kemudian rekan saya yang hebat ini. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Selina Hermawan. Kami selaku pembawa acara pada rapat konsultasi program kerja OSIS 2024-2025. Siap. Lalu kami meminta tolong kepada teman-teman OSIS MPK yang hadir untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Siap, lalu untuk mengawali rapat, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar rapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lalu acara selanjutnya yaitu ada sambutan. Yang pertama sambutan dari Pembina OSIS MPK SMK Negeri 51 Jakarta, sementara Bapak Chandra Andriawan SPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Fahri. Suara saya terdengar jelas tidak? Siap, terdengar jelas. Ya, di saya koneksinya kurang bagus, jadi mohon maaf sebelumnya kalau suaranya mungkin agak putus-putus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di kegiatan Google Meet pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan umat-umatnya, dan semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ibu Desli selaku Kepala SMK Negeri 51 Jakarta, kemudian beserta jajarannya, Wakil Kepala Sekolah, kemudian beserta stafnya dan anak-anakku yang kami banggakan, anak-anak OSIS dan MPK ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan rapat program kerja ya OSIS dan MPK pada hari ini. Di sini saya izin menyampaikan sambutan terkait program kerja yang akan kalian sampaikan nanti setelah ini. Jadi program sebelum saya sampaikan program kerja, jadi kegiatan OSIS dan MPK ini merupakan induk dari
induk atau ujung tombak dari seluruh kegiatan yang ada di SMK Negeri 51 Jakarta. Jadi kalian itu adalah ujung tombaknya ya. Kalau OSIS dan MPK-nya nggak aktif gitu, kegiatan sekolah pun akan terhambat gitu. Jadi kalian adalah ujung tombak setiap kegiatan yang ada di sekolah gitu. Jadi kalian adalah contoh ya. Ya, Raihan angkat tangan kenapa ya? Kepencet kali ya. Jadi kegiatan yang ada di sekolah itu kalian harus maksimalkan ya. Gitu. Apa yang kalian lakukan di OSIS, anggaplah ini merupakan keluarga kalian gitu. Yang ada di OSIS dan MPK ini adalah keluarga kalian. Jadi kalau misalkan kalian menganggap ini sebuah beban ya, nah itu nanti pastinya kegiatannya itu tidak akan bagus gitu. Jadi anggaplah OSIS ini adalah keluarga kalian, dan teman-teman kalian yang ada di sekolah ya itu adalah yang harus kalian arahkan gitu, yang harus kalian pantau karena kalian adalah ujung tombaknya gitu ya. Jadi kalau misalkan dari OSIS-nya ada masalah gitu, nah teman-temannya pun nanti akan mengikuti kalian gitu, karena kalian adalah contoh anak-anak pilihan buat teman-teman yang lainnya. Jadi kalian harus berperilaku baik dari segi akademis, sikap, nah itu harus baik ya, karena kalian contoh buat teman-teman yang lainnya. Itu yang pertama. Jadi OSIS itu adalah ujung tombak atau induk dari seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian dari program kerja ini nantinya adalah harapan kalian ya. Jadi nanti sampaikan harapan kalian, rencana kalian ke depannya selama 1 tahun ke depan buat OSIS ini mau diarahin, mau dibawa kemana nih OSIS gitu. Nah, jangan kalian menyampaikan program kerja berdasarkan bukan dari ide kalian gitu. Intinya per divisi sampaikanlah apa yang kalian mau gitu, mau dibawa kemana nih OSIS ini gitu. Dan setiap divisi pun punya masukan buat divisi yang lainnya yang menyampaikan program kerjanya masing-masing. Jadi ini harapan buat kegiatan di sekolah. Nah, harapannya mau kayak gimana? Terus dari sekalian sendiri OSIS ini mau diarahkan kemana? Nah, itu nanti disampaikan melalui mungkin visi misi dari setiap divisi, dan divisi lain pun mendengarkan ya, mungkin bisa kasih masukan juga gitu, nanti diskusi terbuka aja gitu ya. Kemudian yang terakhir dari program kerja ini, kita harapkan kita dapat memahami dan saling bekerja sama satu sama lain. Jadi bukan berarti kalian setiap divisi punya tugasnya masing-masing terus mengabaikan divisi yang lain, tidak ya. Jadi kita saling bekerja sama aja gitu. Tujuannya apa? Biar nanti setiap ada kegiatan, kalau ada masalah kita punya solusinya. Jadi tidak saling menyalahkan, tetapi cari solusinya ya. Mau masalahnya mau diperbaikinya mau seperti apa, nah kita diskusikan bersama-sama. Nah itu sih yang Bapak harapkan dari program kerja ini. Jadi silahkan maksimalkan, terus utarakan ide-ide kalian untuk kedepannya ya, OSIS mau diarahkan, mau dibawa kemana.
Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf, ini direkam nggak ya? Rapat ini ya. Ada yang merekam nggak? Ada yang merekam nggak, Fahri? Siap, sepertinya tidak Pak, tapi nanti di akhir acara akan ada dokumentasi Pak. Siap, Oh betul. gitu. Ada ini kan ya, dibuat notulennya jangan lupa. Ya siap, ada Pak. Oke, ini saya mohon izin ya karena mau ada acara, jadi saya nanti keluar duluan ya dari Google Meet. Silahkan nanti dilanjutkan saja kegiatannya. Baik Pak. Terima kasih ya, saya mohon izin keluar. Siap Pak. Terima kasih atas sambutannya Pak Chandra. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke acara intinya, yaitu adalah pemaparan program kerja OSIS 2024-2025. Untuk yang pertama, dari Sekretaris OSIS, kami persilakan. Siap, baik. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Siap. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Siap, kurang terdengar. Siap, apakah sudah terdengar? Siap, sudah lumayan terdengar. Siap, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Makaila Putri Zaratusita selaku Sekretaris OSIS 1 dan rekan saya Rahma Rafika Aulia selaku Sekretaris 2 yang tidak dapat menghadiri rapat dikarenakan ada latihan kepemimpinan siswa tama yang dimulai dari hari Rabu sampai dengan hari Minggu. Siap, sebelumnya Sekretaris OSIS tidak memiliki program kerja inovasi, hanya melanjutkan program kerja turunan. Siap, izin menjelaskan 8 program kerja Sekretaris OSIS. Yang pertama adalah membuat absensi. Kami, Sekretaris OSIS, biasanya membuat absensi untuk kehadiran OSIS dan MPK, serta membuat absensi untuk kehadiran pihak luar yang terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS dan MPK. Lalu yang kedua ada membuat surat masuk dan surat keluar. Kami, Sekretaris OSIS, biasanya membuat surat keluar kepada pihak luar sekolah terkait dengan event yang akan kami selenggarakan. Dan juga sebagai sarana bukti dan informasi tentang adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS dan MPK. Lalu yang ketiga adalah mencatat data dari kegiatan sekolah dan hasil dokumentasi. Kami, Sekretaris OSIS, biasanya mencatat hasil evaluasi yang telah dilakukan dan hasil dokumentasi itu akan kami masukkan ke dalam Google Drive yang sudah kami sediakan. Lalu yang keempat ada membuat proposal. Kami, Sekretaris OSIS, biasanya membuat proposal untuk acara yang terkait. Dan juga kami, Sekretaris OSIS, membantu Sekretaris acara untuk membuat proposal tentang kegiatan tersebut agar kegiatan tersebut berjalan dengan rencana dan juga dapat mendapatkan dukungan dari pihak internal sekolah maupun pihak eksternal sekolah. Lalu yang kelima ada membuat surat permohonan izin. Kami, Sekretaris OSIS, biasanya membuat surat seperti surat dispensasi, surat izin dewan juri, surat izin peminjaman barang, dan lain sebagainya
untuk mendapatkan permohonan izin dari pihak sekolah. Lalu yang keenam ada membuat hasil rapat dan disalin di buku khusus. Kami, Sekretaris OSIS, akan mencatat hasil rapat dari event tertentu yang dicatat di buku khusus untuk mengetahui kesimpulan dan isi dari rapat tersebut. Lalu yang ketujuh adalah membuat struktur jabatan OSIS dan MPK. Kami Sekretaris OSIS membuat struktur jabatan OSIS dan MPK agar lebih terlihat rapih dan juga terorganisir. Serta OSIS MPK dapat mengetahui tugas-tugasnya dan bisa lebih mempertanggungjawabkan tugas-tugas tersebut. Dan yang terakhir atau yang ke-8 adalah mengetahui dan mencatat biodata OSIS dan MPK. Kami, Sekretaris OSIS, mengumpulkan dan menyusun biodata OSIS dan MPK untuk mempermudah dalam pengelolaan data. Kami mencatat seperti izin meralat, kami mencatat biodata OSIS MPK seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Siap? Itu dia 8 program kerja Sekretaris OSIS. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kakak MPK atau teman-teman semuanya? Siap izin menjawab, buat dari saya cukup. Siap, baik. Apakah kakak MPK dan teman-teman lainnya ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang kurang dari pemaparan saya? Siap, saya pikir sudah cukup. Terima kasih untuk Sekretaris OSIS atas pemaparannya program kerjanya. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Bendara OSIS. Kepada Bendara OSIS, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Keila Robiatul Anissa selaku Bendahara OSIS. Di sini saya akan memaparkan tabel program kerja saya. Yang pertama itu ada bertanggung jawab dan mengetahui semua pemasukan dan pengeluaran biaya yang diperlukan. Di situ biasanya itu dengan saya mencatat semua pemasukan dan pengeluaran itu di note. Biasanya itu note-nya secara digital di HP. Kedua itu ada menginventarisasi tanda bukti kwitansi dalam setiap pemasukan dan pengeluaran. Di situ saya biasanya mengecek semua tanda bukti kwitansi dan menyimpan semuanya dan melihat dari totalitas dengan uang yang ada harus sama. Dan yang ketiga itu ada menyampaikan laporan secara berkala. Biasanya itu yang saya lakukan adalah membuat laporan di buku besar. Yang dilakukan di setiap hari Minggu itu sudah turun-temurun dari Bagaskara sebelumnya itu dilakukan di setiap hari Minggu. Lalu yang keempat itu ada mengelola, menyimpan, dan mengeluarkan keuangan. Biasanya itu untuk untuk tujuan target di setiap acara. Biasanya saya dengan mendata semua keuangan. Lalu yang kelima itu ada mengkoordinir. Izin meralat. Yang kelima itu ada melaksanakan administrasi keuangan OSIS. Yang biasanya saya dengan merincikan semua setiap acara dengan berupa BCA. Dan yang keenam itu ada mengkoordinir uang kas setiap OSIS dan setiap hari Kamis. Biasanya saya melakukan itu dengan membuat BCA tentang pemasukan dan pengeluaran uang OSIS, dan saya lalu mengirim di grup Bagaskara dan Bagaskara 1314 di setiap hari Kamis sebelum jam 10. Dan yang ketujuh itu ada mengkoordinir pembuatan almet dan kepengurusan OSIS. Biasanya itu turun-temurun sudah dilakukan oleh bendahara sebelumnya itu membuat almet OSIS, mengunjungi tempat konveksi. Lalu di detik ini juga
saya sudah mengunjungi tempat konveksi baru saja kemarin, masih di dalam proses. Dan yang terakhir itu ada menyimpan laporan pertanggungjawaban acara dalam bentuk soft copy dan hard copy. Biasanya itu saya dan bendahara acara itu setelah menyelesaikan acara akan membuat rincian dan membuat rincian berbentuk hard copy dulu, hard copy dulu, lalu nanti akan ditandatangani oleh OKASIS, lalu pembina OSIS, bendahara acara dan bendahara MPK. Sudah, terima kasih. Mungkin dari kakak-kakak MPK-nya dan teman-teman OSIS lalu Pak Chandra ingin ditanyakan? Oke lah. Saya mau nanya dong. Untuk Almet itu udah dikasih tahu belum? Misalkan tulisannya itu jadi OSIS MPK. Siap, izin menjawab Kak. Kemarin saya sudah mengunjungi konveksi Almet, lalu berbincang tentang terkait bahan, lalu semuanya. Dan saya juga udah bilang kalau ada kesalahan di tahun lalu bahwa tulisannya itu harusnya OSIS MPK, namun di Almetnya itu OSIS NPK. Dan saya sudah bilang ke beliau bahwa untuk diubah menjadi OSIS MPK. Dan saya juga udah chat terus Kak agar tidak ada kesalahan nantinya. Sudah Kak. Oke, berarti udah dikasih tahu juga kalau untuk warna terus sama logo OSIS-nya itu warnanya harus sama persis, semuanya sama persis. Karena cuman itu udah benar-benar perfect Almetnya, kecuali yang kata di tulisannya aja. Jadi harus sama persis sama punya yang angkatan saya. Siap, baik Kak. Nanti akan saya hubungi kembali biar agar tidak ada kesalahan sama sekali. Oke, terima kasih Kayla. Sama Kak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari teman-teman OSIS, kakak-kakak MPK. Siap, dari saya tidak ada Kayla. Cukup Kayla dari kami. Mungkin saya anggap cukup dan saya kembalikan lagi ke MC acara yaitu Shalina dan Fahri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, terima kasih untuk bendahara OSIS atas pemaparan program kerjanya. Kemudian bisa saya lanjut ke Humas OSIS. Untuk Humas OSIS, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Fahri. Saya sebagai Humas OSIS akan memaparkan program kerja Humas OSIS periode 2024 dan 2025. Yang pertama itu adalah mencatat hasil rapat dan mencocokkan dengan catatan sekretaris. Setelah selesai rapat, catatan yang sudah kami catat akan kami cocokkan dengan catatan sekretaris. Tujuannya supaya catatan hasil rapat tercatat dengan tepat sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Yang kedua itu adalah meningkatkan komunikasi dan menginformasikan hasil rapat. Setelah mencatat hasil rapat, kami akan mengirimkan notulen atau BC terkait hasil rapat tersebut. Tujuannya kami sebagai humas dalam proker ini adalah menjadi perantara dalam menyalurkan hasil rapat. Yang ketiga adalah mencatat masuk surat keluar. Apa yang akan kami lakukan adalah membuat rekap surat masuk dan keluar bekerjasama dengan sekretaris setiap 2 minggu sekali atau setiap ada surat masuk dan surat keluar. Tujuannya yaitu untuk memudahkan pengelolaan surat yang diterima dan surat yang dikirim dan agar mudah mendata surat masuk dan surat keluar. Yang keempat itu adalah mencatat dan menyimpan kontak para alumni Bagaskara. Tujuannya adalah sebagai penghubung komunikasi antara pengurus OSIS dan MPK dengan para alumni Bagaskara. Apa yang akan kami lakukan yaitu
mencatat kontak alumni Bagaskara pada tabel Microsoft Word, dan pertama-tama kami akan menghubungi salah satu alumni Bagaskara untuk meminta kontak para ketua alumni Bagaskara atau meminta kakak-kakak MPK untuk meminta kontak alumni Bagaskara. Yang kelima itu adalah mempelajari dan mempraktikkan bahasa formal. Kami melakukan ini untuk seluruh warga sekolah SMKN 51 Jakarta. Dengan kegiatan kami mempelajari bahasa yang sesuai dengan EYD dalam komunikasi formal seperti rapat dan lain-lain. Tujuannya adalah menciptakan komunikasi yang profesional dan beretika. Yang keenam adalah menggantikan ketua atau wakil untuk sambutan. Kami akan menyampaikan pesan dari ketua atau wakil ketua bila berhalangan hadir saat acara. Tujuannya ini adalah untuk memastikan bahwa acara berjalan dengan lancar. Yang ketujuh adalah mengadakan waktu akrab. Apa yang akan kami lakukan yaitu menentukan jadwal dan mengundang alumni Bagaskara. Jadwal waktu akrab sendiri sudah ditentukan yaitu sekitar bulan Juli, dan kami akan mengundang alumni Bagaskara yaitu Bagaskara 1. Dan dari yang saya dengar dari Departemen Humas kami, nanti sekiranya alumni Bagaskara 1 berhalangan untuk hadir, proker ini tetap akan dijalankan. Dan yang ke-8 adalah mencatat dan mengumpulkan biodata Bagaskara. Kami akan bekerja sama dengan sekretaris dalam mencatat biodata Bagaskara 14. Tujuan dari proker ini adalah memudahkan komunikasi dan koordinasi antar sesama anggota Bagaskara 14. Yang ke-9 adalah menentukan dan menginformasikan jadwal pertemuan. Kami akan mengirimkan undangan atau BC pertemuan ke dalam grup WhatsApp Bagaskara 1314. Tujuan dari proker ini adalah untuk memastikan kelancaran koordinasi dan partisipasi aktif dalam setiap pertemuan organisasi. Yang ke-10 itu adalah mencari sponsor. Yang akan kami lakukan adalah pertama-tama kami akan mengkoordinasi dengan divisi terkait tentang brand apa yang sekiranya akan kami minta sponsornya. Yang kedua, bekerja sama dengan sekretaris, humas acara, dan divisi 5 dalam pembuatan proposal. Setelah itu kami akan mengontak dan mengirim proposal ke brand yang akan dimintai sponsor. Tujuan dari proker ini adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan OSIS atau MPK dengan menyediakan dana atau sumber daya yang diperlukan. Yang ke-11 adalah mengetahui informasi secara internal maupun eksternal. Kami akan mengelola dan menyebarkan informasi baik secara internal maupun eksternal, dan tujuan dari proker ini adalah untuk memberikan informasi tambahan dari internal maupun eksternal supaya tidak terjadi miskomunikasi. Yang ke-12 adalah membuat laporan pertanggungjawaban. Kami akan membuat laporan program kerja Humas OSIS yang sudah terlaksana. Isi dari LPJ atau laporan pertanggungjawaban ini adalah secara garis besar adalah dokumentasi dari proker Humas mulai dari notulen, BC, dan dokumentasi yang sudah terlaksana. Tujuan dari proker ini adalah untuk menyajikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kinerja Humas OSIS. Yang ke-13 adalah Temu Sapa. Temu Sapa ini adalah proker inovasi dari Humas OSIS. Secara garis besar, Temu Sapa adalah pertemuan dengan perwakilan kelas dengan tujuan untuk perwakilan kelas memberikan kritik dan saran untuk OSIS dan MPK. Kami akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan kelas untuk membahas kinerja pengurus OSIS atau MPK. Tujuan dari proker ini adalah menerima saran dan kritik yang membangun untuk pengurus OSIS MPK. Yang terakhir adalah mengabadikan setiap kegiatan yang berkaitan dengan OSIS MPK. Nah, kami akan mengabadikan kegiatan rapat atau acara yang berlangsung dan akan mengirimkan dokumentasi tersebut ke grup Bagaskara 13 dan 14. Tujuan dari proker ini adalah untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang berkaitan dengan OSIS atau MPK
sebagai bukti bahwa kegiatan telah terlaksana. Sekian pemaparan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Siap kepada teman-teman OSIS, MPK, dan Bapak Chandra, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Siap, cukup. Siap, sudah cukup kalau dari saya. Siap. Baik, terima kasih. Akan saya kembalikan kepada MC acara, yaitu Divisi 4. Siap, terima kasih terhadap Humas OSIS atas pemaparan program kerjanya, lalu kemudian akan dilanjutkan oleh Divisi 1. Kepada Divisi 1, kami persilakan. Siap, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siap, izin memperkenalkan diri. Saya Leni Dwi Indah Saragi dengan rekan-rekan saya. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Dwi Putri. Dan partner saya satu lagi yang bernama Hanan Suatala. Siap, izin Divisi 1 tidak ada program kerja tambahan, tapi melanjutkan program kerja turunan. Siap, izin menjelaskan tentang program kerja Divisi 1 yang terdiri dari 26 program kerja yang terbagi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek. Yang pertama ada melaksanakan tadarus. Nah, melaksanakan tadarus ini dilakukan oleh anak-anak rohis dan juga anak-anak OSIS yang dimana dilakukan itu setiap hari Selasa sampai hari Kamis. Nah, ini untuk yang beragama Muslim. 2. Melaksanakan ibadah pagi atau saat teduh. Kegiatan ini adalah membaca dan merenungkan Alkitab yang dilakukan oleh siswa-siswi SMK 51 Jakarta yang beragama Kristen untuk waktunya hari Selasa dan hari Kamis. Untuk tempatnya ada di ruang Rokris. 3. Pembacaan satu pasal. Pembacaan satu pasal ini dilakukan oleh siswa-siswi SMK 51 Jakarta yang beragama Kristen untuk waktunya setiap hari Rabu. Dan tempatnya ada di ruang Rokris. Selanjutnya ada keputrian. Nah, keputrian ini dilakukan di saat para laki-laki melakukan sholat Jumat. Nah, keputrian ini dilakukan saat laki-laki sedang sholat Jumat. Nah, pemberian materi ini diberikan oleh umi atau anak-anak rohis yang sudah dibagikan. Nah, ini itu tujuannya untuk siswa-siswi agar menambah materi pengetahuan tentang agamanya. 5. Melaksanakan Rokris setiap Jumat siang. Kegiatannya itu menyanyikan lagu pujian dan baca Alkitab yang dilakukan oleh siswa-siswi SMK 51 Jakarta yang beragama Kristen. Untuk waktunya setiap Jumat siang yang dilakukan di ruang Rokris. 6. Mengadakan ibadah singa. Ibadah singa ini dilakukan bersamaan dengan Jumat Imtak. Kegiatannya itu menyanyikan lagu dan baca Alkitab yang waktunya itu setiap 3 minggu sekali dan tempatnya berada di ruang Rokris. Selanjutnya diberikan ke Hanan untuk menjelaskan. Siap, izin menjelaskan. Selanjutnya ada Jumat Imtak. Jumat Imtak dilaksanakan sebulan bisa 2 kali, bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah. Di Jumat Imtak itu diawali dengan sholat duha secara bersama, lalu tilawah, yasinan, lalu ada kultum dan juga doa bersama. Baik, selanjutnya ada membersihkan tempat ibadah. Nah, membersihkan tempat ibadah ini dilakukan di 2 tempat, yaitu di ruang Rokris dan juga di masjid. Nah, ini dilakukan itu sebulan 1 kali yang dilakukan oleh anak OSIS MPK.
Selanjutnya Hanan boleh lanjut menjelaskan. Lalu yang selanjutnya ada pemberian materi keagamaan. Pemberian materi keagamaan itu memberikan materi kepada OSIS MPK baik melalui divisi 1 atau melalui narasumber. Bertujuan untuk menambah pengetahuan ilmu tentang keagamaan, baik agama Islam maupun Kristen. Selanjutnya, melaksanakan pendalaman Alkitab. Kegiatan itu membaca dan merenungkan, serta berdiskusi tentang ayat firman Tuhan. Kegiatan ini dilakukan setiap 3 bulan sekali, dan untuk tempatnya itu disesuaikan. Selanjutnya, Hanan. Lalu yang selanjutnya ada melakukan podcast. Podcast kerohanian itu memanggil narasumber untuk diajak membahas tentang keagamaan, seputar keagamaan. Dilakukan bisa sebulan 3 kali. Izin ralat setiap 3 bulan sekali. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Loketa. Nah, Loketa ini lomba keterampilan agama yang dimana divisi 1 melakukan atau mengadakan kegiatan lomba yang berkaitan dengan agama. Biasanya ini dibarengin dengan kegiatan acara hari besar umat Islam maupun yang selanjutnya ada poster. Nah, kalau poster ini biasanya dibuat di saat adanya hari-hari besar seperti Natal, Paskah, Idul Fitri. Nah, itu divisi 1 membuat poster untuk hari besar tersebut. Ada takziah. Takziah ini tidak bisa ditentukan waktunya karena tidak bisa ditentukan waktunya karena di saat orang tua wali murid kita mengumpulkan uang dari bantuan dari siswa-siswi untuk disalurkan ke orang tua siswa-siswi ini yang Selanjutnya, mengadakan Natal. Kegiatan ini adalah merayakan hari besar agama Kristen untuk memperingati hari kelahiran. Biasanya Roklis untuk Natal itu barengan dengan sekolah lain. Selanjutnya dilanjuti oleh Hanan. Untuk Isra Miraj, Hanan. Baik, bisa saya backup. Untuk Isra Miraj ini adalah harinya umat Islam, di mana kita mengadakan suatu acara untuk memperingati hari di mana Nabi Muhammad ini melaksanakan sholat 5 waktu. Waktunya ini tidak bisa disesuaikan, tapi tapi bisa disesuaikan juga waktunya, tidak nentu gitu juga untuk sasarannya ini siswa-siswi. Selanjutnya ada mengadakan penerapan acara. Baik, saya anggap cukup. Akan tanya kepada MC acara, yaitu Putri dan Selina. Dea, mohon maaf untuk mematikan mikrofonnya. Terima kasih. Siap, maaf. Ya. Selanjutnya mengadakan Paskah. Paskah itu merupakan hari besar agama Kristen, yaitu untuk memperingati hari kelahiran. Untuk kegiatannya itu di luar Sekolah 51 Jakarta. Selanjutnya mengadakan Tahun Baru Islam. Nah, Tahun Baru Islam ini juga hari besarnya umat Islam. Jadi kita mengadakan acara yaitu untuk para siswa-siswi SMK Negeri 51 Jakarta. Waktunya juga tidak bisa disesuaikan.
Selanjutnya ada pesantren kilat. Nah, pesantren kilat ini dilakukan di saat bulan Ramadan. Nah, jadi untuk mendalami materi agama para siswa-siswi, jadi di saat bulan puasa ini kita mengadakan pesantren kilat. Untuk waktunya juga belum bisa disesuaikan. Selanjutnya mengadakan Idul Adha. Idul Adha ini juga termasuk hari besarnya umat Islam. Jadi siswa-siswi memperingati hari besarnya, yaitu Nabi Ismail, yang peristiwa Nabi Ismail yang mengorbankan anaknya lalu diganti oleh seekor domba. Jadi ini acara besarnya umat Islam. Nah, untuk waktunya itu tidak bisa disesuaikan. Selanjutnya mengadakan Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi ini juga salah satu acara besarnya umat Islam. Jadi kita mengadakan acara lagi untuk memperingati perjuangannya Nabi Muhammad. Untuk waktunya juga belum bisa disesuaikan. Nah, untuk sasarannya ini untuk siswa-siswi yang beragama Muslim. Selanjutnya ada berbagi takjil kepada sesama. Kegiatan membagi takjil ini dilakukan pada saat bulan Ramadan dan yang kita berikan, kita salurkan kepada di luar sekolah SMK Negeri 1 Jakarta kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya ada buka puasa. Buka puasa ini adalah untuk mempererat tali persaudaraan antara OSIS MPK SMK Negeri 1 Jakarta. Selanjutnya ada retreat. Mengadakan retreat. Retreat ini dilakukan di luar sekolah atau bisa dibilang ibadah padam yang dilakukan oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Jakarta yang beragama Kristen. Dan ini dilakukan setiap 1 tahun sekali. Selanjutnya ada bakti sosial. Nah, bakti sosial ini untuk menyalurkan barang-barang yang dikumpulkan oleh siswa-siswi yang masih bisa dipergunakan, lalu disalurkan kepada panti asuhan yang kita tuju. Selanjutnya ada doa bersama. Doa bersama ini dilakukan saat ujian kelas 12 agar ujian yang mereka kerjakan berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang sesuai. Siap, itu tadi paparan dari program kerja Divisi 1. Siap, apakah dari kakak-kakak dan teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan? Siap, apakah ada yang ingin ditanyakan? Siap, sudah cukup. Siap, sudah cukup. Siap, kalau sudah cukup, kami kembalikan lagi kepada MC acara.